Mikirnya ke sana harusnya. Bisa aman. Kita delok. Sik tak puter. Angle. Ora dipasang kono. Ora wis. Kan suaranya nanti banyak yang dari sana. Kali. Oh, ada. Sudah masuk frame tat. Kita tat berdua. Udah loh. Sudah cakep. Angelnya bagus. Ada bersama Gus. Gus ngaji kita malam ini temanya apa Gus? Jadi gini. Kita bukunya itu buku Benedict. Nah, bagian pertama dan kedua monggo saya. Jadi ada kata-kata bahasa Arab seperti ini. Saya. Ini mungkin menjadi awal dan mengakhiri proyek itu. Jadi ada peribahasa Arab seperti ini. Nahnu qayyimuna laisa li'annana kamilun. Kita itu berharga bukan dikarenakan kita adalah orang-orang yang sempurna. Bal nahnu fi ashab nataqabbal uyubana. Tapi kita jadi orang berharga adalah karena kita dikelilingi orang-orang yang menerima aib kita. Masya Allah. Afwan ini tadi mic-nya harusnya ke sana. Mic-nya harusnya ke sana. Itu udah di sana ya. Udah di sana insyaallah. Insyaallah. Oh ya. Ya, ora apa-apa. Kok diedit. Mic-nya ke sana harusnya. Bisa aman. Bisa diedit. Kita delok. Sik tak puter. Angle. Ora dipasang kono. Ora wis. Kan suaranya nanti banyak yang dari sana. Itu makna terdalamnya apa tadi? Ya seperti ini, kita nggak bisa terlalu idealis dalam mencari teman. Setiap teman itu pasti ada uyubnya, ada kesalahannya, Ada celahnya ya. celahnya, aibnya. Kalau kita terlalu idealis mencari teman yang tidak ada aibnya, kita akan sendirian di dunia tanpa teman. Wes iki tok. Wes keanjani ke oper. Seperti itu seni dalam berinteraksi dengan teman itu sosial seperti itu. Aku ada pertanyaan tentang hal itu ya tentunya. Kadang-kadang kan gini Tat. Bener kita berteman ya Tat. Wes kita. Bener kita berteman, tapi kan apakah yang namanya berteman itu kudu ketemu bendino apa piye kita kayak gitu Tat. Nah, kadang-kadang kan kita punya agenda sendiri, kita punya kesibukan sendiri masing-masing kita. Nah, saya malah senengnya ya seperti ini. Aku fokus di sana, beliau fokus di situ. Mas Yusuf. Ya, Gus Yusuf di situ-situ aja. Nah, itu nek upamane ketemu beberapa pekan itu kayak seneng gitu lah. Kayak gitu. Apakah sing terus bendino ketemu kayak Jadi teman itu, wah ini sudah filosofi ini. aku punya teman. Bahasa Arabnya sahib. Sahib. Nah. Sahib. Sahib itu sahiba. Ya. Orangnya sahib atau dipanggil sahabah, sahabat. Jadi teman itu tidak semuanya kita jadikan sahabat. Oke. Ada teman itu yang cuma kita sekedar kenal, ada sekedar say hello, ada cuma sekedar tahu namanya. Tapi untuk dekat itu harus namanya setelah tarapannya sahabah, qorib, sahabat karib. Qorib itu bahasa Arab, artinya apa? Dekat. Nah, itu sahabat qorib. Nah, pertanyaan tadi, apakah kalau teman nggak harus selalu Ya, engagement bahasanya engagement ya. Ketemuan lah apa-apa itu. Sahabat itu yang qorib itu adalah yang dekat hatinya. Tidak selalu secara fisiknya. Keep in touch always gitu enggak ya juga ya. Tetapi gini, kadang ada yang menyarankan ini, suami istri itu yang penting hatinya dekat. Oke. Nggak harus selalu ketemu. Itu juga salah. Atau yang selalu ketemu akhirnya jadi jenuh, bosan juga. Harus ada waktu di mana
orang itu mengatur ritmenya. Antara terlalu sering juga nggak bagus, terlalu jarang juga nggak bagus. Karena suami istri kan korib ya pastinya ya, dekat ya. Yang namanya sentuhan itu kan, yang namanya sentuhan fisik itu touch, physical ya itu tidak bisa tidak, memang harus perlu. itu doruri dalam bahasa Arabnya. Satu hal yang nggak bisa ditinggalkan dan nggak bisa dikesampingkan. Bukan sekedar batin doang, batinku yakin aku, nggak, memang harus ketemu, harus pelukan, harus ciuman, harus dekapan. Seperti itu. Jadi ada kalanya memang harus ketemu, ya, tapi yang lebih itu ya ritmenya. Kan itu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa gini. Kathratul masas yukillul ihsas. Terlalu banyak sentuhan itu mengurangi sensitivitas. Biasa berarti. Jangan terlalu sering. Oke. Paham ya? Terlalu akhirnya jadi hal yang biasa. Untuk meningkatkan sensitivitas itu ngopi terus kan lama-lama bosen. Kalau sama istri seberapa sering tuh? Nah ini babar lagi nih. Mas Anggal kita. Tapi anak kemarin waktu kajian Ustadz Ustadz enjoy. Umar Mita juga sama, Tat. Beliau tuh sekelintas juga. Makanya Pak, Islam itu mengatur segala hal, termasuk kita loh. Silaturahmi tidak boleh terlalu sering. Benar Tat ya? Jadi yang termasuk antum sampaikan tadi kan, misalkan kita temen bendino, tapi temen karib, tapi setiap hari ketemu yo nggak boleh juga. Nggak bagus ya. Nggak bagus, apalagi pagi siang sore ngeteh panganan meneh kan gitu. Artinya memang bener ada apa ya? Islam tuh sampai mengatur, jangan sampai kita mengganggu. Pernah kan satu kali Rasulullah itu kan diminta sahabat-sahabatnya untuk sering-sering memberikan tausiah, Rasulullah menolak. Saatan wa saatan. Saatan. Oh, itu salah saatan wa saatan. Saatan ya. Ya seketika kalian ya, keluarga kalian sama teman kalian sama aku majelis ilmu, jangan sepaneng terus ingat akhirat, ingat neraka. Ya sekali-kali ya main-main, canda-canda kan gitu. Itu makna saatan wa saatan. Termasuk ada yang nanya gini, Tat. Ya Rasulullah, ketika saya di masjid bersama engkau terus mengikuti kajian, ya itu kan hadisnya Hamdalah itu. Ingat neraka, tapi ketuk di rumah tuh udah pengennya seneng-seneng gitu. Iya. Terus dan itu wajar. Manusiawi tadi. Sangat-sangat wajar. Jadi di rumah ya wis gitu ya. Neng lapangan ya sudah. Iya. Tapi kan gak iso di planning kan. Tapi kita hahi sambil ngomongin ilmu kayak gini ya. Sohi juga Tat. Sohi bagus. Hasan kan. Enggak, terkadang saya melihat sebagian teman-teman itu yang dia terlalu ya baru-baru hijrah itu ya. Dia melihat agama itu saklek gitu. Agama itu serem, agama itu harus selalu ingat akhirat. Padahal agama ini disampaikan, Rasulullah diutus untuk menyampaikan agama kepada kita, itu tujuannya apa? Li'is'adin nas. Ini kita ingat, is'ad itu sa'adah, untuk membuat bahagia, membuat senang. Jadi kalau kita beragama, yang kita rasakan semakin kesini semakin kita tertekan, sedih, khawatir, itu nggak benar. Harus semakin bahagia, harus semakin tenang, damai. Tapi terus keinget dosa terus sih kan. Apa ya? Ya pas ngelakuin dosa ya ingat dosa ini. Ada saat kita ingat dosa terus kita bisa nangis tuh rasanya bahagia ya Tat ya. Bisa kan ya kayak gitu ya. Nangisnya tuh kayak. Jadi gini, nangis itu kan dia representatif dari khauf. Oke. Bahagia itu representatif dari roja. Betul ya? Roja kan harapan, menimbulkan kebahagiaan. Khauf ketakutan, menimbulkan kekhawatiran tadi. Lah khauf dan roja itu kata para ulama harus seimbang pada kondisi normal. Tetapi pada beberapa kondisi ini harus ada yang dikuatkan rojaannya, ada yang khaufnya. Contoh orang habis berbuat dosa, itu yang dikuatkan khaufnya. Jangan rojaannya. Kalau rojaannya yang lebih ditinggikan, dia jadi murjiah. Dia gampang-gampang memudah-mudahkan dosa. Iya. Tapi kalau orang mau mati, kata Rasulullah itu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah.
jangan kalian mati sungguh, melainkan kalian berhusnudzon pada Allah. Kalau mau bertemu Allah, mau mati, itu kita lebih besarkan husnudzonnya, harapannya, bukan khaufnya. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahmat, Allah itu penyayang, Allah itu mengampuni dosa. Seperti itu, karena Allah itu suka dihusnudzoni pas keadaan kondisi seperti itu. Seperti itulah, seimbang itulah. Khauf dan roja, watasatan. Seperti tadi berteman tadi, ya jangan terlalu sering, juga jangan terlalu pertengahan. Berarti itu sama kisahnya sing pembunuh 99 orang Soleh. terus mau bertanya apakah Nah, aku tuh ini termasuk di badan ini pateni sisan genepi 100. itu pertama dia nanya orang yang salah. Gitu. Kedua, ini takhdir bagi orang-orang yang ahli ibadah, tapi dia nggak ahli ilmu. Dia memberikan fatwa yang salah. Dia hampir saja menutup pintu surga buat, ya nggak? Ahli ibadah tapi nggak ahli ilmu. Padahal kalau menjadi jalan hidayah seorang kan pahalanya Dan terkadang fenomena ya, beberapa ahli ibadah itu dia akan mengercitkan dahi ketika melihat ahli maksiat. Dia langsung skeptis, langsung. Saya ingat Itu masalahnya ahli ibadah seperti itu. Dia melihat dirinya sempurna, akhirnya dia baik pada dirinya, tapi dia buruk pada orang. ya. Dan cukuplah itu dikatakan kefasikan. saya Dia baru khusyuk dalam kesendirian Tat, ya. Iya. oh ya wah keliru. Iya. Saya kemarin itu baru aja dapat lewat postingan itu di medsos apa ya, yang ngomong Ustadz Felix tapi menceritakan Gus Baha. Kamu belum bisa dikatakan soleh, apa ya, dakwah itu ya, kalau kamu belum bisa santai terhadap maksiat. Iya, ada Jadi- benarnya. Jadi bukannya kamu benci Personal. personal, tapi kepada orang yang melakukan maksiatnya kamu nggak boleh benci, tapi kepada maksiatnya emang harus benci. Tapi digawe santai. Jadi kamu jangan membenci orangnya, tapi membenci maksiatnya. Nah, itu. Karena kita nggak tahu kondisi orang masing-masingnya. Kita kalau di posisi dia dicoba dengan kita belum tentu bisa juga. Kita selamat aja kondisi kita kayak gini. Coba kita di posisi dia, punya fasilitas, punya uang, Tapi itu punya juga- nggak tentu selamat juga itu loh. Tapi juga yang saya rasakan Tat, itu ambangnya tipis Tat. Artinya mentolerir orangnya dan mentolerir sikapnya itu akhirnya jadi kayak karena udah bisa melihat orang yang kayak gitu, ya udah kita mentolerir gitu loh. Akhirnya kan misalkan kayak kita di lingkungan kampus ya, banyak yang nggak pakai jilbab, banyak yang masih pakai baju terbuka dan lain-lain, karena ya kita kan nggak bisa kan terus memvonis terus harus mewajibkan. Ya Karena ya itu itu akhirnya jadi ya wis lah ngono. Ono nih kayak ngono. makanya penyimbangnya gini Mas. Jadi ada ahli ilmu, oke, dan ada ahli hati, ahli tazkiyah. Tazkiyatun nafs ya. Kata para ulama gini, man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tafassaqa. Orang itu kalau belajar fikih, belajar ilmu agama maksudnya, tapi nggak diimbangi dengan tazkiyatun nafs, dia jadi orang fasik. Itu persis kemarin nih. Bisa jadi orang fasik. Dia tahu dalil-dalil, dia bisa tahu celahnya. Dia tahu mana jalan keluar dari dia akhirnya gampang-gampangan dalam bermaksiat. Orang belajar ilmu tapi nggak diimbangi tazkiyah, dia jadi orang fasik. Tapi waman tasawwafa walam tafaqqaha tazandaqa. Orang yang belajar ilmu hati, tazkiyah itu, tapi nggak belajar ilmu agama, nggak belajar fikih, Jadi zindik ya. dia jadi zindik. Jadi zindik itu sebenarnya bukan bahasa Arab, dia baca bahasa Persia. Akhirnya dia jadi kaitannya sudah hatinya yang penting cinta sama Allah. Manunggaling kaulo Iya, Gusti. dia nggak belajar syariat, nggak belajar fikih. Yang penting menyatu. Yang penting saya baik. Ya, yang penting saya baik. Seperti akimis sholata lidzikri.
dirikanlah sholat karena zikri, ingat kepadaku. Nah, aku sih ingat ngapain sholat? Ingat Allah gitu. Maka yang betul itu tafaqqaha tasawwafa faqad tahaqqaqa. Orang yang belajar ilmu agama juga belajar ilmu hati, dia telah tahaqqaqa, benar dalam beragamanya. Itu kemarin kayak Ustadz Umar Mitani menggambarkan Ada kajian itu? ya kemarin tentang hati itu. Beliau ya menyampaikan tazkiyatun nafs itu harus menjadi kurikulum yang wajib dalam setiap taklim, dalam Iya. setiap pembelajaran. Karena nafsu itu ibarat bejana. Ilmu itu ibarat air yang bening gitu ya. Kalau bejananya ini kotor, diisi air, tetap akan airnya kotor. Makanya tazkiyatun nafs itu untuk mensucikan bejana. Iya, karena kita melihat banyak fenomena orang-orang yang dipandang ahli ilmu itu dia gampang berbuat maksiat malah. Bahaya ya. Iya. Itu dikasih ini Makanya masuk. ada satu hadis itu yang mengerikan itu. Aktsaru munafiqi hadhil ummah qura'uha. Murah. Aktsaru munafiqi hadhil ummah qura'uha. Kebanyakan munafiknya umatnya Nabi Muhammad ini qura'uha, para qori'nya. Masya Allah. Kori tau. Membaca Quran. Baca Quran. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya itu kan tadi ya. Ya, karena dia punya ilmu tapi dia hatinya kurang bening Iya. tadi. Jadi ibarat ilmu itu ibarat air kan, bening. Nafs itu ibarat gelasnya lah. Nek gelasnya wis reget kan dikai banyu putih, Ya, tetep banyu dari reget. Dia Dia emang harus menutupi seimbang. nurnya. Iya, itu biasanya di pondok-pondok tahfidz itu paling diwanti-wanti itu. Jangan sampai kita semakin membaca ayat semakin banyak dihafal tapi semakin jauh dari Allah. Karena ada seperti itu yang dari disabdakan Rasulullah jauh-jauh hari. Dan harusnya semakin gembira ya, Tat. Harus. Harusnya makin bahagia ya. Ah, ngeli bro. Pripun Gus? Om, ini tinggi banget ini. Bahaya ini. Tapi bahaya. fenomena saya ini curhat nih. Wah, Saya terakhir ini rasanya tuh kayak melo gitu, Tat. Mudah sensitif gitu, mudah. Apik. Ketika sensitif. lihat kayak persahabatan misalnya saya ngelihat cerita tentang persahabatan. saya juga tadi sensitif banget loh. Ada AHY tadi saya nggak masuk. Tambah Lanjut. AHY.